Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemilik negara ini yang bertempat tinggal di tepi pantai, di tepi perbatasan negara, di tepi hutan, di kaki gunung, di pedesaan, di perkampungan kumuh kota, di kota-kota besar, di kota-kota di Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke, dan para TKI di luar negeri. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, nama saya Yan Inar Soyo Adi, panggilannya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, saya sebagai salah satu pemilik dari negara ini akan menyampaikan kembali informasi untuk semua para pemilik negara ini. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, apakah sudah mengetahui selama 80 tahun kita bernegara, namun politik yang menjadi panglimanya? Sudah tahu? Mari kita bahas. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, selama 80 tahun kita bernegara, namun selalu politik yang menjadi panglimanya. Sudah 3 zaman kita bernegara. Zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi sekarang ini. Di 3 zaman itu selalu politik yang menjadi panglimanya. Yang namanya panglima, misalnya Panglima Kostrad, itu para tentara itu diatur oleh panglimanya, bukan diatur oleh kepala keuangannya, tapi oleh panglimanya. Sama seperti kehidupan kita. Selama 3 zaman, kehidupan berbangsa dan bernegara itu diatur oleh politik. Hanya politik, bukan yang lain. Hukum misalnya, atau ekonomi, atau kebudayaan, bukan. Hanya politik yang mengatur kehidupan kita. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, berpolitik itu bagi negara kita masih merupakan suatu hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Karena hak itu bisa digunakan dan juga boleh tidak digunakan. Maka hak sekaligus disandingkan dengan kewajiban.
Bisa membayangkan jika sebagian besar warga negara Indonesia tidak mau menggunakan haknya berpolitik untuk berpolitik, maka konsekuensinya adalah kehidupan berbangsa dan bernegara akan dikuasai dan dikendalikan oleh L4. L4 itu lu lagi. Berbeda dengan kehidupan beragama. Dalam Undang-Undang Dasar, beragama itu adalah sebuah hak, bukan suatu kewajiban. Hak ini boleh digunakan dan boleh tidak digunakan. Terserah yang punya hak, yaitu rakyat atau kita. Artinya, menurut Undang-Undang Dasar, setiap warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara boleh beragama dan boleh tidak beragama. Namun, karena kehidupan berbangsa dan bernegara kita, politik sebagai panglimanya, maka kehidupan beragama kita dikondisikan, bukan dipaksa, dikondisikan menjadi suatu kewajiban. Contoh, KTP itu sebelum kita punya KTP, kita membuat KTP, itu banyak dari para pemilik negara ini itu tidak beragama. Mereka beragama, menggunakan suatu kepercayaan atau keyakinan. Beda dengan agama. Kepercayaan itu mereka tahu bahwa alam semesta ini ada yang mengatur, mencipta, dan seterusnya. Tapi mereka tidak tahu namanya siapa. Kalau dalam agama kan namanya diketahui kan? Ada Tuhan, ada Allah, ada dan seterusnya, ya kan? Tapi dalam kepercayaan dan keyakinan ini mereka tidak tahu namanya, tapi mereka sangat yakin bahwa alam semesta ini ada yang mengatur dan seterusnya. Nah, mereka ini ketika membuat KTP, mereka menjadi mempunyai agama. Dan agamanya hanya 5 atau 6 agama yang dibolehkan di Indonesia. Inilah salah satu contoh betapa kuatnya cengkraman politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini bukan hanya dalam kehidupan beragama, namun seluruh kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali dijadikan politik. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, konsekuensi dari politik menjadi panglima antara lain setelah selesai dilantik, maka presiden ataupun gubernur selain fokus pada tugas-tugasnya, juga ia langsung fokus berpolitik. Bagaimana cara berpolitiknya presiden? Melalui pernyataan-pernyataan maupun melalui kebijakan-kebijakan, peraturan, undang-undang, kepres, inpres,
dan seterusnya. Dalam salah satu pidatonya, Presiden menyatakan bahwa para pendemo itu dibiayai oleh koruptor. Ini adalah pernyataan politik. Presiden sedang berpolitik. Jadi masyarakat tidak boleh baper, bawa-bawa perasaan dengan menyatakan, kok presiden mengeluarkan pernyataan seperti itu sih? Yang berdemo kan rakyatnya juga. Kemudian kebijakan MBG, bansos, dan seterusnya, kebijakan membuat kartu misalnya, pokoknya semua kebijakan yang ditujukan hanya kepada para, bisa dihitung dari kita para pemilik negara ini, hanya lebih sedikit yang menerima kebijakan-kebijakan ini. Semua ini, kebijakan-kebijakan ini, presiden sedang berpolitik. Intinya, di semua kebijakan-kebijakan dan seterusnya, kebijakan-kebijakan presiden adalah berpolitik. Tujuannya, selain untuk memenuhi janji-janjinya waktu pemilu, juga mempertahankan dan menambah para pemilihnya dan para pendukungnya untuk digunakan pada waktunya, pada pemilu berikutnya. Istilah jelasnya, presiden berpolitik artinya presiden sedang berkampanye duluan. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, akibat politik menjadi panglima, maka kehidupan sosial, ekonomi, pertahanan keamanan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan kehidupan lainnya, semuanya diatur dan dikendalikan oleh politik. Dalam kehidupan kebudayaan misalnya, politik telah mengatur sedemikian rupa kebudayaan kita dengan cara melestarikan kebudayaan. Kemudian kebudayaan itu, baik seni tari, kesusastraan, dan seterusnya, itu ditampilkan di berbagai negara. Ini bukanlah suatu kebudayaan, tapi suatu pertunjukan seni masa lalu. Kebudayaan itu bukan melestarikan, tapi mencipta dengan menggunakan kesatuan akal pikiran, rasa, dan karsa kita. Kebudayaan itu menghasilkan suatu peradaban. Peradaban orang-orang Eropa, Amerika, Tiongkok, dan seterusnya penuh dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, etika, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan. Sedangkan peradaban kita
penuh dengan kemiskinan, kebodohan, kejumudan, konflik, perebutan kekuasaan, dan tidak bergerak. Kemudian dalam kehidupan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat jelas terlihat politik itu sebagai panglimanya. Contoh, ketika BPS, Biro Pusat Statistik, itu melakukan penelitian tentang kemiskinan, kemudian dipublikasikan. Namun ada pihak lain yang melakukan penelitian tentang kemiskinan juga. Tapi hasilnya berbeda dengan yang dilakukan oleh BPS. Pertanyaannya adalah, siapa yang benar? Dalam kebenaran ilmiah, hanya satu yang benar. Tidak bisa kedua-duanya. Atau bisa kedua-duanya salah. Maka permasalahan ini politik menyelesaikannya dengan cara mengambil penelitian BPS untuk dijadikan rujukan dalam kebijakan-kebijakannya. Dalam kehidupan ekonomi lebih sangat terlihat dengan jelas bagaimana politik menjadi panglima. Contoh, dalam tubuh BUMN, badan usaha milik negara atau unit-unit usaha negara yang lain, dan seterusnya, politik mengatur siapa yang menjadi komisarisnya, siapa yang menjadi direkturnya, siapa yang menjadi kepala bendaharanya, dan seterusnya, tanpa profesionalisme. Juga dalam kehidupan sosial, pertahanan keamanan, pendidikan, dan kehidupan lainnya diatur oleh politik. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, akibat lebih jauh dari politik menjadi panglima adalah sistem berbangsa dan bernegara kita menjadi kadaluarsa alias basi. Artinya sudah tidak selaras lagi dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri-ciri sistem kita sudah kadaluarsa alias sudah basi adalah ketika sistem berbangsa dan bernegara kita mengeluarkan suatu pernyataan, kebijakan, peraturan, undang-undang, kepres, inpres, dan seterusnya, maka akal pikiran kita, rasa dan karsa, dan raga kita mengalami gejala-gejala seperti pusing, mual-mual, sakit perut, enek, gumoh, marah, dan bodoh amat. Generasi milenial kebanyakan mengalami gejala-gejala marah. Makanya mereka sering berdemo. Generasi yang lahir tahun 90 sampai dengan sekarang lebih banyak mengalami gejala-gejala bodoh amat. Generasi 90 ini sebenarnya pada males berpolitik. Sekalinya
generasi 90 ini berpolitik, maka itu karena adanya dorongan 3 hal ini. 1, ada sponsor. 2, ada dukungan. Dan ketiga, ada urusan bisnis. Sama juga dengan generasi milenial. Sebagian besar dari mereka itu pada malas sebenarnya berpolitik. Sekalinya berpolitik, ya karena dorongan 3 hal itu. Fakta-fakta dan bukti-buktinya terlihat dengan sangat jelas di media sosial, di TV-TV. Bagaimana lumayan banyak generasi milenial dan generasi 90 ini yang berpolitik. Mereka berpolitik dengan bermacam-macam cara. Ada yang mengkritik atau mengkritik setiap kebijakan pemerintah atau penguasa, dikritik. Kemudian ada yang menjadi pembela seorang tokoh. Ada yang berkumpul menjadi pakar ahli tentang untuk mengkritik. Kemudian ada yang melalui seni tari atau seni musik. Juga ada yang macam-macam. Kegiatan politik mereka ini macam-macam. Namun mereka berpolitik itu karena dorongan 3 hal itu. Ada sponsor, ada dukungan, dan ada urusan bisnis. Bisa dihitung dengan kalkulator. Generasi milenial dan generasi 90 yang terjun berpolitik karena suatu kesadaran bahwa ia adalah warga negara Indonesia, dan setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Saudara-saudara, setiga pilar BPU di dalam sistem baru berbangsa dan bernegara yang akan kita masuki, politik itu tidak dijadikan sebagai panglimanya. Di sistem baru berbangsa dan bernegara, yang menjadi panglima adalah Undang-Undang Dasar. Pedomannya Bhinneka Tunggal Ika. Visi misinya adalah Pancasila. Perhatikan visi misi dari Pancasila. 5 visi misi dari Pancasila itu semuanya adalah nilai-nilai universal. Hampir semua negara-negara di bumi ingin meraih nilai-nilai tersebut. Coba kita lihat di nilai-nilai Pancasila. Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada persatuan, ada ketuhanan, dan seterusnya. Negara Eropa, Amerika, dan Tiongkok walaupun tidak 100%, namun negara-negara ini sudah merasakan dan menjalani nilai-nilai itu. Pertanyaannya adalah, kenapa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, bukan dijadikan sebagai visi misi bangsa? Bukankah kita belum pernah merasakan dan menjalani
nilai-nilai itu, ya kan? Saudara, setiga pilar BPU di dalam sistem baru berbangsa dan bernegara yang akan kita masuki, di mana politik tidak menjadi panglima, maka setelah dilantik, presiden akan langsung fokus pada tugas-tugasnya sebagai kepala pengurus negara atau kepala administrasi publik Indonesia. Ia tidak boleh berpolitik. Setiap pernyataan-pernyataannya yang dikeluarkan presiden itu 100% berhubungan dengan tugas-tugasnya sebagai presiden. Tidak ada dualisme dalam menafsirkan pernyataan-pernyataan presiden. Demikian pula di dalam setiap kebijakan-kebijakan 100% didasarkan pada tugas-tugasnya sebagai presiden. Contoh pernyataan dan kebijakan seorang presiden didasarkan pada tugas-tugasnya. Ini hanya contoh. Saudara-saudara, mulai sekarang tentang keuangan negara, saya akan menggunakan keuangan negara dalam arti luas, bukan arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas adalah APBN, APBD, unit-unit usaha negara, dan kekayaan negara. Dalam arti sempit hanya APBN saja. Untuk itu, saya sebagai kepala pengurus negara atau presiden akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kekayaan negara, lalu membuat neraca dan menghitung seberapa besar kekayaan Indonesia, lalu membuat dokumen yang dapat dijadikan bahan bukti untuk menentukan besarnya kekayaan negara Indonesia. Ini contohnya, pernyataan yang 100% berhubungan dengan tugas-tugas seorang presiden. Saudara, setiga pilar BPU, karena politik sudah tidak menjadi panglima di dalam sistem baru, maka kehidupan di bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, pertahanan keamanan, dan beragama sudah tidak lagi diatur dan dikendalikan oleh politik. Contoh, dalam kehidupan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketika BPS melakukan penelitian tentang kemiskinan, maka ada pihak lain melakukan hal yang sama, tapi hasilnya saling berbeda. Ini adalah tanggung jawab BPS sebagai suatu lembaga agar bekerja secara profesional. Dalam kehidupan beragama, karena sistem baru berbangsa dan bernegara, panglimanya adalah Undang-Undang Dasar, pedomannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan visi misinya adalah Pancasila, maka setiap warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk untuk menjalaninya. Dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk beragama. Hak itu bisa digunakan dan boleh tidak digunakan. Artinya, setiap warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara boleh beragama dan boleh tidak beragama. Negara berasumsi bahwa keyakinan itu adalah urusan pribadi atau urusan privat, bukan urusan negara. Dan politik sudah tidak bisa lagi mengatur dan mengendalikan kehidupan beragama.
seperti membuat KTP. Jadi wajib semua beragama, bukan? Maka dalam kehidupan berkebudayaan, kemudian dalam kehidupan berkebudayaan, karena politik sudah tidak bisa mengatur dan mengendalikan lagi, maka masyarakat dalam berkebudayaan tidak lagi melestarikan, tapi mencipta dengan mengandalkan kesatuan akal pikiran, rasa, dan karsanya. Juga dalam kehidupan ekonomi, Hankam, lembaga kepolisian, TNI, BUMN, dan seterusnya. Mereka bekerja secara profesional. Politik tidak bisa mengendalikan lagi. Saudara, setiga pilar BPU yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita bisa melakukan hal itu semua? Mengingat selama 80 tahun kehidupan kita itu diatur dan dikendalikan oleh politik. Dan ini sudah menjadi tradisi dan adat istiadat dalam berbangsa dan bernegara. Sudah menjadi budaya. Apakah bisa? Jawabnya, tentu saja bisa. Karena kita adalah pemilik dari negara ini. Sebagai pemilik, maka kita punya hak dan kekuasaan untuk menata sistem berbangsa dan bernegara. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus menjalani langkah pertama, yaitu kita lakukan RUPS, Rapat Umum Pemilik Saham, dengan cara membentuk panitia untuk menyelenggarakan acara tersebut. Saudara, setiga pilar BPU. Jadi, ayo kita lakukan RUPS, Rapat Umum Pemilik Saham. Sebagai penutup, saya sarankan I-Isa Titah, EGP gitu. I-Isa Titah itu singkatan dari ikutilah ijtihad saya. Andaikan tidak, ya tidak apa-apa. EGP gitu. Salam tiga pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.